Uh, Oh, how are you, Jerry? I'm fine. I'm fine. Where are you now? Where are you? And In home in Ah, in your house. I think you are outside of your house. Okay. How about you, Ibnu? How are you, Ibnu? Hmm? I couldn't hear you. tes Yeah, satu that's dua. okay. How are you? I'm fine. Fine. Okay. Ya. What's your business? Ah, What is your business? Kesibukannya bisnis. apa? Oh, bukannya Nothing. Just code in algorithmic. Hmm? How? oh, hmm, Do you have a business? no. No, you Ya. don't. Ah, Hmm. It means that algorithmic has only your business. hmm. That's true? Woi, mute. Mikrofon gua lagi apa ini? Oh, okay, I see. How about you, Yogi? I'm How's fine. you're fine? Okay. What's your business, Yogi? Beside algorithmics, of course. Yes. Yeah. What's your activity beside another activity? Gimana Kak? Another activity-nya apa? Aktivitas yang lainnya apa? Selain di algoritmik. Itu aja sih Kak. Itu aja. Oh, I think ya kakak pikir ikut lomba gitu mungkin. Tes, Ataupun tes. ikut kegiatan di sekolah, ekskul gitu. Nggak ada ya berarti? Nggak. Oke. I have sent your progress report to your parent ya. Jerry, Yogi, Ibnu, and then you can see your score. There is no score there, but you can see your quality, yeah, for 1 month course in algorithmic. Okay? Yeah, it's based on kehadiran, attendance, and then your assignments, tugas-tugasnya dikerjakan atau enggak, and then your how to say uh, your keaktifan kalian, aktif nggak di kelas atau enggak. Gitu ya. Oke? Oke? Ada pertanyaan terkait itu dulu? Before we start our learning today, we will discuss something new, very new. And maybe you haven't heard about it. Mungkin kalian tidak pernah mendengar tentang itu. Oke, nggak ada pertanyaan terkait nilai? Aman? Are you sure? Iya. Okay, Yogi, maybe you wanna uh, make some, you know, complain to me? Oh, why my quality just like this? Mungkin seperti itu. No, no. No? Okay. You just okay. I see. Hi, Drin. How's life, Drin? Nanya. Aldrino, Kak, gimana kabarnya, Drin? baik Kak. Baik.
Gimana? Udah dilihat progres belajarnya di Mama? Udah, Kak. Ya, itu penilaian dari Algo ya. Jadi kehadiran bagus, keaktifan Itu bagus. ini kayak bener ini. Gimana? Kehadiran bagus, keaktifan bagus, dan apa namanya? Tugas bagus, ya kalian akan mendapat kualitas yang bagus. Itu otomatis soalnya. How about you, Aurel? Oh, Aurel still ini. Ada pertanyaan terkait itu, Drin? Maybe you wanna complain to me why your quality maybe is too high or too low or something else. Do you have question, Aldrino? Udah, Kak. Nothing? Nothing. Okay. How about you, Aurel? I think Aurel is still connecting. Okay, guys. Today we'll talk about something new. It's very, very new for you. But if you take another course beside algorithmics, maybe you have heard about this topic. That is conditional statement. You know conditional statement, guys? Okay, this is thank you Aldrino sudah ini memberikan Aurel link. Tadi kakak nggak lihat pesan. Oke. Sekarang we'll talk about this ya. Conditional operator or conditional statement. So, dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan operator bersyarat ya. And then this is what we'll talking about. Sorry. What we'll talk about ya. Program rekomendasi cerdas. Nah, ini ceritanya bahwa pesan dari toko permen Sweet Stories, direktur toko ingin membuat rekomendasi cerdas untuk produk mereka di situs web. Nah, and then this is kind of the general program ya. Tampak umum dari programnya itu nanti kurang lebih akan seperti ini. Kita memasukkan data gitu ya. Kemudian kita memasukkan apa data yang kita masukkan itu dianalisis oleh programnya. Kalau nanti kita memasukkan di sini dia bilang permen, tolong keluarkan lollipop. Kalau bukan permen, tolong keluarkan kue. Nah, the question is how and what tool we will use to program this one. Apa yang akan kita gunakan untuk memprogram yang satu ini? Itulah yang akan kita pelajari hari ini juga. Oh, mantap sekali. Mantap ya, tapi ini sebelum ke situ kita berbicara logika dulu nanti. Oke, ini dia bentuk bloknya ya. Kalau yang jajar genjang, sorry, belah apa namanya ini? Jajar genjang ya. Ini jajar genjang ya, kakak lupa aduh maaf. Kalau yang jajar genjang ini untuk input data, kemudian ini untuk yang belah ketupat itu adalah untuk conditional statementnya, operatornya, dan ini outputnya ya, output. Jadi ini bisa input Output atau input ya. iya, output sama input. Nah, konstruktor apa yang bisa membuat kondisi seperti ini dan gimana mengatur kondisi tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa operator bersyarat itu adalah konstruksi yang menganalisis kondisi dan memilih perintah untuk dieksekusi. Kedua, akan belajar gimana memprogram suatu kondisi menggunakan tipe data baru. Oke, sekarang kita berbicara tipe data logis. Nah, ada suatu tipe data yang selain string, kemudian integer, kemudian float. Ada tipe data namanya Boolean, yang nilainya itu hanya ada dua, yaitu benar atau salah. Iya, itu flowchart, betul. Benar atau salah, ya. Kemudian, benarnya itu biasanya pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Indonesia. True or false, ya. False.
Atau kalau diangkakan tuh angkanya cuma 2. True itu 1, false itu 0. Ini aja yang merepresentasikan angka false sama true. Gitu ya. Namanya adalah Boolean. Nah, Boolean itu apa? Itu adalah tipe data yang nilainya itu hanya ada 2. True atau enggak false. Dan bisa ditaruh di dalam variabel. Contohnya, kakak punya variabel di sini namanya adalah benar. Nilainya itu true. Saat dipanggil nanti dia ya hasilnya itu adalah true gitu. Saat di print out gitu. Nah, kemudian ekspresi logis juga bisa bernilai true atau false ya. Contohnya seperti ini. 5 greater than 2. 5 lebih besar dari 2. True or false? 5 lebih besar dari 2? True. Iya. True ya, bukan false. Kemudian name tidak sama dengan Jom, tergantung ya namanya apa. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini contoh penggunaannya. Ekspresi dan variabel bisa menerima nilai true atau false. Contohnya kakak mempunyai variabel namanya check. Itu nilainya true, telah dikirim false. Saat dipanggil print check true. Print telah dikirim false gitu. Ya. Nah, kemudian tipe logis atau ekspresi logis juga dapat kita gunakan. Contohnya jumlah toko di sini nanti nilainya integer, dipesan nilainya integer. Kakak punya ekspresi jumlah toko itu lebih besar dari yang dipesan. Kalau jumlah toko 150, yang dipesan 114, apakah ini true or false? True ya. Karena 150 itu lebih besar dari 114. Makanya akhirnya di sini true gitu. Nah, sekarang kita berbicara lengkapnya terkait ekspresi logis sederhana. Jadi ini kemarin kalian sudah belajar ini ya. Untuk operator bekerja dengan bilangan bulat tuh ada perkalian, pembagian, modulo, pembagian bulat atau floor, penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, sekarang kita berbicara tipologis. Apa aja yang digunakan untuk tipologis itu? Yang pertama, greater than atau lebih besar dari, ya. Ya, ini operasi operator matematika biasa. Kemudian lebih kecil dari. Nah, ini yang sering miss. Sama dengan, kalau mau menaruh sama dengan di dalam suatu ekspresi itu harus 2 sama dengannya. Kalau variabel hanya 1, ya. Jadi kalau kalian mau menaruh ini nama sama dengan gitu. Double equation, 2 kali ditulis. Kemudian tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Kemudian ini, kalau dalam matematika mungkin dia penulisannya begini. Penulisannya begini. Ya. Tapi kalau di programming, kurang dari baru sama dengan. Ini artinya lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian ini juga sama, lebih besar dari atau sama dengan. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait tipologis dulu? Aman? Oke, masih aman. Nah, sekarang ini contoh penggunaan tipologis itu ya. Tulis program yang menanyakan banyak persediaan coklat lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Jumlah minimum dari permen di persediaan adalah 50 kg. Nah, sekarang buat aja ya. Solusinya seperti ini. Jumlah toko sama dengan int input. Ya, ini perasanya. Kemudian jumlah minimum 50. Nah, ada ekspresi logisnya seperti ini. Ya, pengiriman sama dengan jumlah toko kurang dari jumlah minimum. Nah, sekarang misalnya kakak masukkan jumlah tokonya itu adalah 50. Apakah ini akan true atau false pengirimannya? Ya, kalian tinggal bandingkan jumlah toko itu 50, kemudian kurang dari jumlah minimum 50. Apakah 50 kurang dari 50? False. False ya. Harusnya kurang dari sama dengan gitu ya. Makanya terakhir di sini dia jadi false. Nah, sekarang kalau jumlah tokonya kakak input 150, apa yang akan menjadi outputnya? 150 kurang dari 50, betul atau salah? False ya. Karena harusnya lebih besar gitu. Gitu ya. Kalau 30 kakak masukkan true or false outputnya? True
ya. 30 itu kurang dari 50. True. Nah, sekarang selain ekspresi logis sederhana, kita juga mempunyai namanya ekspresi logis campuran. Atau bahasa Inggrisnya itu nanti kalau kalian apa namanya lanjut belajarnya gitu ya, compound atau majemuk ya. Compound expression itu artinya ekspresi majemuk atau bertingkat atau ya apa namanya campuran gitu ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan dua operator ini. Yang pertama and, yang kedua or namanya. Oke, Jerry? Or ya. Nah, sekarang kakak mau jelasin gimana and sama or ini akan bernilai benar. Nah, ini kakak jelasin sebentar. Kakak jangan pakai ini. Nah, and ya. And salah. And itu akan bernilai benar kalau semua ekspresi yang menyusunnya itu benar. Ya, kalau semua ekspresinya benar. Kalau satu aja yang salah, dia akan salah hasil akhirnya. Gitu ya. Nah, sedangkan or dia akan bernilai benar kalau satu aja yang benar. Meskipun semuanya salah. Nah, jadi nanti misalnya Aurel mempunyai 100 ekspresi. Kemudian di 100 ekspresi itu semuanya salah. Oh, sorry, semuanya benar. Tapi satu ekspresi yang salah. Dan dia menghubungkannya pakai N, semua ekspresi itu. Maka hasil akhirnya akan salah kalau pakai N. Kalau pakai OR, misalnya Ibnu mempunyai ekspresi nanti 100 juga. Yang salah itu 99. Satunya benar. Dan dia pakai OR di keseluruhannya. Maka dia akan bernilai benar. Contohnya di sini misalnya umur. Atau janganlah umur. Misalnya kita tulis siapa nih? Ibnu. Itu umurnya biasanya 75 tahun ya Benu ya. Nggak apa-apalah ya. Contoh aja nih mah. Kemudian siapa? Aurel. Aurel misalnya berapa Rel? 103 lah ya. 103 tahun. Oke. Kemudian Drin. Drin misalnya berapa Drin? 350 tahun. Waduh, udah kayak Waduh, penjajah Belanda. data panti jompo ini mah. Oke, Drin. Data Kemudian panti jompo. Jerry, Yogi dulu. Yogi misalnya. Yogi umurnya misalnya katakanlah Yogi masih 10 tahunan lah kalau Yogi ya. Masih 10 tahun ya. Ini bocil. Kemudian Jerry katakanlah Jerry itu umurnya berapa Jerry? Yang pasti 16. Jerry itu berapa? 16 Janganlah. baru 120 tahun aja ya. Nah, gini nih. 120 tahun. Nah, sekarang kakak mau tua kalian banget, perhatikan sepuh gue. variabel ini ya. Variabel ini diperhatikan. Perhatikan dulu ya baru nulis. Oke. Nah, ini misalnya kakak sekarang menggunakan N. Ada ekspresinya yang pertama seperti ini. Ekspresi 1. Kakak buatnya E aja lah. Ekspresi 1. Jerry lebih besar dari Aurel misalnya. Aurel. Aduh, perhatiin dulu boleh. Boleh perhatiin. Ini supaya kalian mengerti nih. Penting banget ilmunya soalnya. Ayo perhatiin dulu ya. Nanti oret-oretnya. Nggak pakai teks aja Kak. Kenapa? Nggak pakai teks. Maksudnya? Ini di sebelah gini. Oh. Oh ya, oke deh. Gak apa-apa. Kita hapus dulu semuanya. Oh, salah. Bentar. Nah, misalnya di sini Jerry sama dengan 120 tahun tadi ya. Kemudian Aurel berapa? 35 ya? 75. Kemudian Ibnu berapa tahun? Ibnu tadi
103 ya. Kemudian Yogi pasnya 10 tahun aja dulu Gi ya. Kemudian Drin Kita 3 sebut kayak 350. penjajahan Belanda aja. Drin nih udah 3 abad di Indonesia. Waduh. Aduh. Oke, tahun dari lahir. gini ya. Jadi Saya misalnya emang buyut Kak. Saya emang jadi mah misalnya leluhur ini aja. kita kita kakak punya variabel ini. Nah, sekarang kakak punya ekspresi ya. Kalian perhatikan ini dulu ya. E1 itu adalah Jerry kurang dari Aurel misalnya. Kemudian E2 misalnya Ibnu lebih dari Aurel. Kemudian ekspresi 3 ya. Yogi kurang dari sama dengan Drin. Kemudian ekspresi 4 kita buat sampai 5 ekspresi aja. Drin lebih tidak sama dengan Jerry misalnya. Kemudian E5 itu misalnya Aurel sama dengan berapa? Aurel sama dengan 30 misalnya. Oke. Nah, sekarang ini dia ya. Ini ekspresinya perhatikan. Nah, sekarang kakak coba menghubungkan ekspresinya pakai N dulu. Ya, dan kakak tunjukkan. Nah, yang pertama ada ekspresi seperti ini nih. E1 N E2 N E3. Nah, ini nilai akhirnya akan menjadi apa kalau kakak boleh tahu? Ayo. Nah, lihat. E itu kan Jerry kurang dari Aurel. Jerry kurang dari Aurel itu benar atau salah? Jerry 120. Salah. Aurel ya berarti pertama kalian Falsum. Falsum sih. berarti ini akan menjadi false ya. Nah, Harus. kalau satu aja yang false, meskipun nanti duanya ini benar ekspresinya, kalian pakai N, maka nanti hasil akhirnya akan menjadi false. Itu kalau pakai N ya. Nah, sekarang misalnya kakak buat suatu ekspresi lagi, pakai OR ya. E1 OR E2 OR E5 ya. Gitu. Sekarang coba lihat E1 itu adalah Jerry kurang dari Aurel. Itu false. E2 itu Ibnu lebih besar dari Aurel. Ibnu 103 lebih besar dari Aurel. Itu true. False or true itu hasilnya true. Ya. Karena kita pakai or. Kemudian E5 Aurel itu sama dengan 30. Enggak. Aurel itu umurnya 75 ya, bukan 30. Nah, jadi meskipun semuanya salah ya. Meskipun ini false, kemudian hanya satu yang true gitu ya. Kemudian ini false. Kalau memakai or sebagai kata sambungnya, itu Satu akan doang tetap syaratnya. bernilai true. Gitu ya. Paham? Gimana? Paham. Paham? Paham. Ada pertanyaan dulu? Yogi, Drin, Aurel, Haidar? Haidar nih baru ini. Gimana, Dar? Ada pertanyaan? Nanti mungkin di contohnya lebih ini ya, lebih bisa apa namanya? Lebih lengkap lah gitu, gimananya. Gitu ya. Lebih langsung ke praktiknya Wah, soalnya. Oke? chaos banget. Oke. Chaos banget. Oke. Oke, kalau gitu Chaos. kakak tutup ya. Chaos Kelas. banget. Aduh. Terus. Oke, ini dia ya. Itu yang tadi. Nah, sekarang ini contohnya. Error susun program yang memberitahu tentang kesalahan dalam stok coklat. Silakan oret-oret ya kalau kalian mau. Error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong atau di bawah 50 kg. Atau jika sudah penuh, di atas 300. Nah, kakak buat namanya variabel jumlah toko dulu. Ya, jumlah toko dulu. Gitu.
Itu int-nya. Kemudian ini logikanya. Di logikanya ini terdapat variabel namanya error. Ini isinya logika. Jumlah toko kurang dari 50 or jumlah toko lebih dari 300. Nah, sekarang kakak tanya nih, Drin. Misalnya Drin, di jumlah toko ini kakak memasukkan 7 Drin. Nah, apakah jumlah Jumlah ekspresi yang toko. ini benar? Jumlah toko kurang dari 50? Salah kak, salah. No. Apa? True or false? False, false. 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 Kemudian yang ini, jumlah toko lebih dari 300? False. False, kak. False. Nah, dua-duanya false. Saya No. pakai or. Hasil akhirnya akan menjadi? False. Iya, karena nggak ada yang benar ya. Oke, mantap. Nah, sekarang satu Oke, lagi kakak gitu. tanya. Kalau Jerry, kalau kakak input di Enam. sini adalah 50, Jer. Nah, yang ini true or false, Jer? False. False. Kemudian yang ini? False juga. False juga. Nah, karena pakai or, jadi hasil akhirnya false. Gitu ya. Karena nggak ada yang benar kan? Oke, gitu deh. Ya, ada pertanyaan dulu? Semudah itu kok. Tapi nanti di soal kayaknya tidak semudah itu. Ada pertanyaan nih, Benu? Udah. Nggak ada? Ya, Hmm. kalau nggak ada sekarang, ya mungkin kita langsung aja ya ke, apa namanya, kesimpulannya adalah tipe data logis adalah tipe data yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Kemudian ekspresi boolean sederhana dapat dibangun menggunakan operator perbandingan. Ya, seperti lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Kemudian ekspresi logika gabungan atau compound logical expression dapat dibangun dari ekspresi logika sederhana. Dan operatornya biasanya or atau and. Gitu. Nah, sekarang kakak contohkan ya. Dan kakak masuk ke platform. Share screen dong. Ini share screen kak masih kelihatan kan? Iya. Ini bukan deng. Ini aja ya langsung. Nah, ini sekarang kalian sampai bab 2 lesson 1 ya. Nah, ini udah kak jawab nih sebagian. Oh, hijau semua. Oke, langsung di sini aja ya. Nah, sekarang ini nomor 7 nih kakak contohkan. Atau janganlah dari sini dulu mungkin ya supaya kalian lebih ini. Dari nomor 6 ya. Dia bilang masukkan tipe dari gula-gula, kue, masukkan rasa coklat. Produk paling populer dimasukkan. Oke. Seorang pelanggan Sandra ingin membeli kue coklat di antara pelanggan toko Sweet Stories. Query-nya yang populer apa ini? Program ini seharusnya mengenali query sebagai yang paling populer, tetapi tidak terjadi sekarang. Nah, sekarang loh, query yang paling populer apa emang? Oh, udah ditulis di sini ya. Oke, kakak punya variabel namanya kategori, ya. Kemudian memakai input karena ini kan string ya nanti yang akan dimasukkan. Nah, di sini di lower kedua-duanya. Nah, sekarang di sini logikanya. Karena ini yang paling populer, apa yang harus kakak taruh di sini? Ayo, apa yuk? Kategori tidak ada, and tiba-tiba coklat. Supaya dia hasilnya true nanti. Maka yang harus kita pakai kategorinya itu harus gitu ya. Harus sama dengan kue, itu yang pertama. Yang kedua, rasanya harus sama dengan coklat. Kalian bisa mengurungnya, bisa juga enggak ya. Karena mungkin di sini kan ada sama dengan gitu ya. Jadi kalau enggak dikurung terlihat sedikit awkward ya. Jadi silahkan dikurung aja kalau mau, enggak juga enggak apa-apa. Saat dijalankan, masukkan misalnya selain itu, dia akan false gitu ya. Kalau itu yang kita masukkan yaitu kue dan coklat, nah dia akan Coklat. true. Gitu ya. Kue, coklat. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, kita ke sini.
Oh. Sini aja ya. Dia bilangnya di sini apa? Masukkan tipe dari gula-gula sama input. Oke. Harganya udah oke. Promosi ditawarkan jika dua kondisi terpenuhi. Oke, pelanggan ingin membeli kue, pelanggan siap membayar 500. Oke, jadi apa namanya? Promosi akan terjadi, gini aja buat variabel namanya promosi. Kategorinya harus sama dengan yang pertama kue, ya. And harganya karena siap membayar 500 atau kurang. Artinya kurang dari sama dengan 500 gitu. Silakan dikurung kalau mau ya. Gitu. Kemudian enter. Ya udah terakhir print menawarkan produk dari promosi titik 2 promosi. Oke. Sekarang kita coba lihat misalnya santan. Kemudian 1000. Gula-gula santan. Ini jelas false ya. Oke. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Rin, Aurel, Ihsan? Atau mau langsung coba? Inovasi baru. Gimana? Nggak pernah kakak. Gimana? Ini Yogi udah datang nih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan share screen ya. Semuanya share screen, kerjakan. Kakak bantu. Ada Oi, ini. apa yang ketemu itu? Apa itu? Aduh, kelihatan. Aduh, kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Ayo, Drin, Jerry, Aurel, Yogi, Ihsan, Oke. share screen ya. Lebar, laptop lagi lemot. Oke, silakan tanyakan yang kalian stuck di sana ya. Panggil ya kalau bisa. Kakak izin minum ya. Bisa terdapat lebih terjawab. Kak saya patah-patah. Apa? Oh, nggak usah share screen kalau gitu, Jer. Tipe data logis dapat Drin. digunakan yang mungkin or mungkin tidak terpenuhi. Ya, dengan satu variabel. Enggak. Variabel itu diaktifkan sebagai tipe. Oke, Yogi udah share screen. Aku juga, Ayo, Gi, coba dulu, Gi. Ihsan udah share screen. aku juga. Ah, Enggak, ini saya punya ekspresi. lemot ini, nggak bisa share screen. Nggak apa-apa. Nanti kalau mau bertanya, screenshot aja ya. Tahu Oke, cara oke. screenshot? Yang terdiri dari bilangan bulat Dan dapat mengambil nomor foto ini apa manual ya? aja. Kalau mau Terus screenshot ini pakai tekan Windows sama ini alamat tombol benar-benar PRT-SC. first try. Salah ya. Aduh, kakak bantu nih, kakak bantu ayo. Nah, Udah habis ya percobaannya. Yang dua cowok. salah ya. Iya, Iya. Yang 135. ketiga benar, yang keempat salah. Tapi masa percobaannya udah habis ya. Percobaan. Kakak, Ya, ini benar kakak? Ini. iya ya benar itu, benar itu. Oke. Abdullah, Abdullah. Kurang Yogi dari udah nih mantap. N itu sama N, alamak N ngetik itu pula. sama N aja kan? N itu sama N aja. Iya, operator N ya, dipakai N ya. Operator logika N ya make N namanya. Alamak nggak kepencet atau
Diganti dulu Gi, diganti dulu di. Nah, Uang. IMP. Input. aman aman. Eh, Kau. Kode. Kartu. Yogi ada 2 ya? Ini Apri enggak sih satu? Hati-hati Asus. Ini Apri satu ya. Nah, oke udah. Bukan Asus lagi. Udah Kak Gan? Enggak. Tadi Kakak pikir Yogi. Ya, betul Apri. Gimana gimana? Nah, udah mantap Gi. Oh, oke. Ngetik. Eh, Ngetik. Ngetik. Kalian semua di sini Yogi, Ibnu, Drin, Jerry, Ya. Aurel, Apri. Kalian kalau mau belajar ngetik, kakak Di udah forward ini kan, Monkey apa nama itu? supaya kecepatan ngetik itu penting ya soalnya. Ini pakai ini aja ya kalau mau link itu ya untuk belajar ngetik. Ada ngomong. Ini pasti rata-ratanya kalau ngetik bagus. Gimana? Gimana rata-rata? Berapa rata-rata yang bagus untuk ngetik? Oh, ya kalau bisa secepat mungkin, secepat mungkin. Ya kalau sekelas Python Pro kan kita harusnya di atas 100 ya. Ya, 120 lah. Hmm. Iya, supaya apa ya? Ya kalian kan masuk Python Pro kan udah ini ya, udah dianggap ini bisa lah gitu. Ngetik. Iya, Oke. itu ada tuh yang anak yang ini, mungkin dia udah sering latihan ngetik ya. Kenceng banget dia ngetiknya. Mau tahu kecepatannya? 500. 300 sih. Ya, waktu pertama kali aku ngetik di sini 256 loh. Oh, Oh iya. Enggak, dia anaknya memang ini sih ya. It's okay, Drin, nggak apa-apa. Smith key masukkan kerasannya untuk password input output. Maksudnya satu. Kayaknya ini kurang ya. Oh, oke. Benarkah? Itu ekspresinya belum, Ibnu. Oke, sama dengan apa ekspresinya di situ? Password nggak mungkin spasi, tapi ada ekspresi di situ. Apa ekspresinya kira-kira? Passwordnya harus sama dengan ya. Jadi password sama dengan ya. Gitu, Benu. Malah pencet kontrol. Nah, gitu. Sebenarnya Smith. Nah, bisa ini dah. Nggak bisa ganti. Kita ganti. Kita Itu ganti. udah bener, nggak usah diganti kayaknya itu. Itu kayak username lah ya. Nah, itu passwordnya harus sama dengan ya ekspresinya, Ihsan. Oh, Oke sama dengan, oh. password sama dengan. Nah itu, oke itu variabelnya, makanya sama dengannya 1 ya. Nah, sekarang password itu kan ada spasi. Nah, Ini di yang situ tadi. sama dengan sama dengan. Nah, itu artinya ekspresi.
Oh, jadi passwordnya itu harus sama dengan kata ini gitu. Gitu. Oh, to input keyword gua di stop. Oke, mantap Yogi. Eh, Apri? Nggak share screen, Apri? Gue. Nah, Ada ini nih, pertanyaan, yang tadi Apri? ini. Sorry. Oke. Oke, mantap, Apri. Gue coklat. Gue. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, That's- Dari Drin masih di tempat ya? Halo Drin, masih di sini? Malah aduh, bocil nih. ah. Coklat. Kan. Ini udah benar kan, Kak? Yang mana? Atau belum? Yang tadi. Iya. Siapa? Siapa? Ibnu. Ini yang bertanya siapa nih? Ibnu. Oke. And ya itu coklatnya apa itu? Masa ya apa? And masa string biasa apa yang variabel kan ya? Itu nilai dari suatu variabel. Variabel apa? Rasa kan? Jadi kategorinya itu sama dengan kue, kemudian coklatnya itu sama dengan benar deh tadi. And rasa sama dengan coklat ya. Oh, jangan variabel, tulis aja variabel ya. Variabel jangan nggak apa? Jangan kakak remote control bentar ya. Approve. Nah, ini kan kakak di sini punya variabel namanya kategori benar ya. Kemudian rasa. Gitu ya. Nah, sekarang kita lowerin ini biasa. Nah, di sini terdapat ekspresi logis di sini nih. Nah, pertama kuenya itu Oh, kategori ada. kue. Ini artinya variabel kategori itu nilainya harus kue gitu. Kemudian kenapa tiba-tiba ada coklat? Maksudnya ini Oh, seperti rasa. string. Ya, jadi variabel rasa berarti harus sama dengan coklat gitu. Oh, ini. Aurel? Oke, Rel. Kategori sama dengan kue, Rel. Kemudian N rasa sama dengan coklat. Nanti kalau udah make if else lebih mudah kok ya. Itu dari gule-gule. Kenapa? Nggak ada. Cuma ini kok. Kenapa, Ibnu? Nggak ada. Aku cuma mau baca. Oke, mantap Aurel. Ihsan, kategori sama dengan. Ekspresi logisnya di kategori sama dengan. Oh, bukan. Itu variabel ya. Tapi di ekspresi logis, baris kelima. Nah, kemudian rasa sama dengan coklat. Nah, di situ. Nah itu. Rasa ya. Mana rasa dulu taruh.
rasa, variabel rasa ya. Nah, gitu. Hmm. Mantap. Gimana, ada pertanyaan, Yogi? Apri udah sampai mana, Apri? Oke, Apri ini ya. Nomor 3, tinggal diketik ini, Apri. Oke, mantap. Kak, ini yang nomor 3 sudah saya ketik tapi nggak mau ke next ini. Oh, Nggak mau pindah nomor 2 dia. kasihan. Refresh halamannya. Dia kalau biasanya gitu, dia itu overload itu ya. Atau enggak laptop yang ini kita tidak mampu. Overload itu banyak yang mengaksesnya. Karena jam ini memang banyak user ya. Enggak hanya kalian yang memakai itu. Kelas lain juga memakai. Biasanya sih gitu ya. Oke, tinggal di start. Jangan lupa. Gue Bentar ya teman-teman, saya izin ada paket tuh. itu satu. Oh, Paket. Ah, siap. tinggal ini. Nggak bisa nih, Cok. Enter. Hmm. Hahaha, ini. Wis, iki Keinginan. laptop 6 RAM iki. 6 giga nggak mampu iki. Input. Keinginan. Pengen ganti Input laptop itu. iki. Keinginan. Kok keulang? Mamma mia. Lezatos. Grazie. Itu. Halo, halo, Terus kenapa, print. kenapa? Enggak. Ada yang manggil tadi, Jerry? Hah? Oh, enggak. Cuma Oh, apa tadi? Cerita. Cuma ngobrol. ya ngobrol ya teman-teman baiknya. Supaya jangan terlalu sepi. Rel gimana, Rel? Oke. Oh, kurang satu, Rel. Kategori sama dengan ya. Kategori sama dengan kue N. Harganya itu udah bener. Di P1-nya itu. Kate ya. Buat atau Aurel maunya buat aja P2, Rel, kalau mau. Udah bagus nih caranya. Buat itu ekspresi pertama, kemudian ekspresi kedua, kalau mau P2 sama dengan kategori sama dengan. Stop. Yang pink. Caranya topnya yang pink. Tombol warna pink. Nah, buat aja P2, Rel, kalau oh ya udah. Kategori sama dengan
kue. Apri bagaimana Apri? Lo Apri belum jalan, Pri. Coba Kak lihat. Sama kaki ini nomor 3-nya gak bisa ini. Tuh kan, bener kan? Mana? Iya. Sesat Laptop kita dua. Coba approve Kak, Apri, approve Kak, coba. Oke, bentar ya, Kakak coba. Oh, ini ya. Nah, jadi kalau kayak ini. Tanpa gula. Tahu gini aja. Sambil Uang bikin sama dengan something. IN. Si bang. Kita eksperimen dulu. Guys. Tunggu, wey. Laptopku nge-freeze, wey. Nah, udah Apri. Itu. Oke, Nah, itu ya. makasih. Refresh halamannya. Oke, sama-sama. Aurel gimana, Rel? Kategorinya kue. Oh, harganya nggak usah ini, Rel. Nggak usah string. INT. Harganya INT, INT. Dan Iya, pakein INT ya harganya. Nah, kalau gini bisa gak? Yang mana? Ibnu. Tan. Iya, nanti dia akan ini di lowerin kan. Lower. Iya, coba aja tes. Enter. Keinginan sama dengan res ya, bukan keinginan, res tapi Ah, variabelnya namanya res ya. iya ya. Lupa ini. Hmm. Waduh. Ihsan, Pemberitahuan. how are you Ihsan? Udah jauh banget Ihsan nih. Coba Kak bantu boleh Ihsan? Ya Kak, boleh. Coba lihat. Approve Kak boleh? Kak lihat soalnya dulu apa ini? Keinginan, oke. Jadi buat aja di sini wish sama dengan input keinginan titik 2. Oh. Kemudian keinginan menawarkan produk, misalnya tawar sama dengan, nah apa ini keinginannya harus apa? Dia bilang beberapa pelanggan lebih suka makanan manis. Ini termasuk keinginannya tanpa gula, konten lemak 0%, bebas gluten. Oke, berarti wish-nya itu harus pertama wish sama dengan tanpa gula ya. Atau Kok ya gini? or wish-nya itu sama dengan konten lemak 0%. Hah? Or Eh? wish sama dengan bebas gluten. Nah, sekarang terakhir print menawarkan produk makanan tawar. Nah, Oh coba gitu ya. sekarang. Iya, Oke Kak. coba. Oh, di lowerin, kakak lupa. Wish di baris kedua wish sama dengan wish dot lower, kakak lupa tadi. Tambahin satu ini, baris lagi. ini Di kok enggak di situ, di enter di baris pertama, Haidar. kok Tanpa punya aing nggak bisa input Kak? Oh, coba kakak kontrol. Mungkin. Pertama dot lowerin aja ya, res sama dengan res dot Hmm. lower. Kemudian ini Nah, or ya, resnya sama dengan kenapa ini? yang nggak apa. Bentar. Res sama dengan konten lemak Hah? 0%. Itu kan ada 3 keinginannya kalau nggak salah. Or Oh,
Rest sama dengan apalagi tadi? Bebas gluten. Nah, gini, coba Gluten. sekarang. Aku mah nggak ada kayak gini. Aku cuma lihat gambar. Pantul. Ya, deskripsi soalnya juga penting ya. Itu Maide. Iya. Oke, Aurel, kakak bantu bentar, Rel. Ya, di sini Nih, yang belum benar itu pesan yang ini, Rel tidak ya. punya Oh, satu approve Kak, boleh, Rel? pembangun terlebih sama dengan Udah, genap Kak. Udah? ada mau Wait, kok belum bisa ya nih? pesan 2 liter minuman or or. Ini ke sini Kok belum bisa ya, Rel ya? kotak kue ini ginger burrito Itu, Rel. eh nyilang menyilang. ini udah, Rel. Nah, yang pertama karena harga itu nanti Aurel memasukkan angka. Loh, kok belum Itu bisa? sih. Nah, karena harga itu nanti Aurel memasukkan angka, jadi buat aja dia jadi integer, Rel. Ya, jadi ini int gitu. Ini dot lowernya di bawah aja ya. Kayaknya dia nggak berpengaruh kalau di samping. Oh, ini juga demikian. Kategori sama dengan kategori dot lower. Kemudian di sini harga sama dengan harga dot lower. Nah, kemudian karena harganya itu nanti integer, ini nggak boleh string ya. Jadi harusnya ini angka biasa. Gitu, Rel. Oke, Rel. Silahkan. Coba. Terus Apri. kategori Oke, apa sih? sama dengan password sama dengan. Jadi seolah-olah variabel oke itu nilainya password ekspresi. Ekspresinya itu Dengan passwordnya harus sama dengan sweet stories. Sama enggak? Oke, di situ satu di passwordnya. Password sama dengan. Oh, nah, nice. Ayo coba. Silakan boleh istirahat dulu ya teman-teman. Ini udah ini kok. Apa namanya? Ini udah kalian bisa istirahat gitu, jam istirahat. Belum bener kah, Rel? Oh, ini yang salah, Rel. Jangan ada spasi. Jangan ada spasi di setelah titik dua yang terakhir, Rel. Promosi. Nah, jangan ada spasi. Nah, di situ di atas juga nggak usah. Nah, di bawah juga, di bawah. Baris kelima juga nggak. Jangan ada spasi. sama dengan Promosi titik dua. Nah, itu. Oke. Cara belum benar. Coba kalau belum benar di udah. Udah mantap. Silakan bisa istirahat ya, teman-teman. and or isi sama dengan sila yaitu print Panel leader. lulusan
Lupa. Ini. Stop. Jangan kue populer dengan isian true. Yang Coba diisi passwordnya itu. Nah, mantap. Tuh. Itu ada yang salah dikit, Ibnu. Hah? Jadi, oh bener ya. Kok bisa bener ya tapi? Hmm, Mantap, mantap Ibnu. apa? Anak. Enggak ada yang tadi Kak pikir salah ya. Oke guys, boleh stop share dulu semuanya? Poni. Ayo, kakak mau lanjutkan ini ya. Ya. Lanjut dulu. Oke, sekarang ya kalian boleh makan, minum juga ya. Silakan. Nah, sekarang kita sedikit lanjutkan supaya kalian lebih leluasa nanti praktiknya. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini part yang paling pentingnya itu di sini ya. Kita berbicara tentang operator bersyarat. Nah, ini dia ya. Jadi, kita sudah mempelajari cara memprogram suatu kondisi. Itu yang paling penting tadi ya. Kalian bisa membuat suatu kondisi. Suatu pernyataan yang bisa benar atau salah. Now, mari kita berkenalan dengan konstruksi yang memilih perintah untuk dieksekusi tergantung pada apakah kondisinya benar. Nah, kalau flowchart-nya itu akan seperti ini. Ya, kemudian ini yang tadi kakak perkenalkan. Kalau opal seperti ini, algoritma untuk memulai atau selesai. Untuk jajar genjang kayak gini, input output, kotak biasa, ya itu tindakan. Kemudian kayak belah ketupat, ekspresi logis. Nah, apa itu operator bersyarat sekarang? Jadi secara konsep itu adalah perintah nanti yang akan mengeksekusi atau tidak mengeksekusi tindakan tergantung nilai ekspresi logisnya. Contoh penggunaannya itu begini nih. Apakah ekspresi logis benar? Kalau iya, laksanakan tindakan. Kalau tidak, tindakan yang lainnya. Gitu. Nah, sekarang ini contoh penggunaannya. Ya. Jadi yang harus kalian gunakan di sini keywordnya adalah if sama else. Itu aja. Ya. Kita belum ke keyword yang lainnya. Nah, gimana cara penggunaannya? Kalau pembacaannya seperti ini. If ekspresi benar, lakukan tindakan ini. Itu artinya kalau kalau ekspresinya benar, tolong lakukan tindakan 1, tindakan 2, dan tindakan 3. Kemudian ada namanya else. Else ini adalah suatu hal yang akan dilakukan saat ekspresi di if ini, ya, saat ekspresi di if ini bernilai salah. Nah, kalau ini salah, dia akan ke else, begitu, ya. Jadi kalau ekspresinya benar, lakukan tindakan ini. Artinya ini tidak dilakukan kalau udah benar yang ini. Sekarang kalau dia salah, lakukan yang ini. Gitu ya. Sesederhana itu. Nah, sekarang contoh soalnya gimana? Ini dia. Susun program yang menawarkan produk sesuai dengan preferensi rasa. Program akan menanyakan rasa yang disukai pengguna. Jika itu vanilla, rekomendasikan cheesecake. Selainnya kue kacang. Caranya gimana? Secara konsep dia akan seperti ini. Awal programming, kemudian masukkan rasa, kemudian ini dia, kemudian ditanya, jika rasanya vanilla, tolong cetak ini. Kalau bukan vanilla, tolong cetak ini. Kemudian berakhir. Itu secara flowchart atau konsep. Secara coding dia akan seperti ini. Ya, kita punya variabel namanya rasa, pakai fungsi input. Kemudian di lowerkan. Nah, penggunaannya kalau rasanya itu adalah vanilla, tolong cetak yang ini dong, ya. Selain itu, ya, rasa yang kalian masukkan misalnya bukan vanilla. Misalnya apa? Apa misalnya? Nggak tahu saya.
Misalnya rasa gado-gado misalnya ya. Nah, nanti dia akan bilang rasakan kue kacang. Gitu ya. Semudah itu. Nah, kesimpulannya apa? Operator bersyarat adalah perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi tindakan tergantung dari ekspresi logisnya. Benar atau salah. Kemudian, untuk memprogram kita menggunakan pernyataan if atau operator if dan else. Dan terakhir, tindakan dalam operator bersyarat dimulai dengan titik 2 dan indentasi oleh 4 spasi. Ada indentasinya. Nah, sekarang kakak contohkan ya. Oh, kenapa stop share? Mana dia? Kakak contohkan ya. Lihat semuanya. Iya. Lesson. Nah, ini dia ya. Oh, udah ini. Nah, atau nomor 7 aja deh langsung. Nomor 6 nih, silakan ya. Ini nomor 5 aja lah nih. Nomor 4 aja mungkin ya. Nah, ini dia. Di ini dulu. Nah, disuruh memperbaiki kesalahan aja nih ya. Perbaiki masalah. Nah, apa yang salah di sini? Yang pertama, answer-nya udah benar. Karena variabel 1 sama dengannya. Kemudian dot lower kan, udah benar. Nah, sekarang di sini if-nya itu salah. Karena harusnya lower case. Kecil. Jadi, if answer tidak sama dengan ya, titik 2. Kemudian nanti kalian enter, kemudian tab gitu ya. Atau langsung di enter, dia akan 4 indentasi ya ini. Jumlahnya 4 indentasi di sini. Gitu ya. Kalau nanti kalian masukkan kata iya, berikan diskon 40% kepada pelanggan. Kalau bukan selain kata iya, tolong cetak ini. Nah, sekarang kakak contohkan. Misalnya, apakah tidak? Nah, Oh enggak. nah ya. Oh, Sorry. Kalau tidak sama dengan iya, ya, tolong kasih diskon ini. Kalau sama, tolong kasih, ya, diskonnya segini. Apakah ini pertama kalinya Anda di toko kembang gula? Nah, oh ya enggak. logis ya. Tidak. Nah, Pelanggan diskonnya dapat berapa? lebih banyak diskon. Nah, sekarang contoh yang kedua, kakak kasih contoh yang kedua. Aduh, perbaiki masalah lagi. Mudah sekali. Manjakan diri. Nah, ini nih. Contoh yang selanjutnya itu gini. Ada nah ini. Susun program yang menentukan apakah pelanggan memiliki kelebihan berat badan dengan melakukan rekomendasi. Kalau tinggi dikurangi berat lebih dari 100, maka tidak ada kelebihan berat badan. Print ini. Selainnya print ini. Oke. Tinggi, int input ya. Kemudian apa? Apa tulisannya nih? Masukkan tinggi Anda, masukkan berat Anda. Oke. Masukkan tinggi Anda. Kemudian int input, masukkan Caps lock yang nyala tuh kayaknya. berat Anda. Titik 2 gitu ya. Nah, sekarang di sini ekspresinya. If ya, tinggi dikurangi dengan berat itu Oh. lebih besar dari 100, tolong print yang ini nih. Nah, gitu ya. Apa ini? Berat badan Anda sempurna. Berat badan Anda sempurna, perfect. Titik. Bagaimana dengan croissant isi krim? Bagaimana dengan croissant isi krim? Tanda tanya. Gitu ya. Kemudian selainnya, else, print, disuruh memprint ini nih. Jika tidak, coba mouse beri ringan. Ya, itu tidak akan membahayakan sosok Anda. Oke. Coba apa? Beri ringan itu tidak akan membahayakan sosok Anda. Tanda seru. Oke, sekarang kita coba. Misalnya tingginya itu 300 meter. Kemudian beratnya itu 300 kilo. Nah, berat badan sempurna ya. Dan misalnya yang lainnya harus angka ya ini karena integer. 120, 35. Nah, gitu ya.
Sekarang nomor 7 kita kerjakan. Masukkan umur. Oke. Oke, umur. Karena angka pakai INT lagi. INT input. Ya. Masukkan umur Anda. Titik 2. Nah, sekarang dia bilang di sini, menurut statistik pembelian, orang berusia hingga 30 tahun membeli es krim segini. Rekomendasinya ini. Berusia 30 tahun ke atas. Oke. Oke. Artinya apa? Ya, bilang saja if umur kurang dari sama dengan 30, ya, maka print rekomendasinya itu apa? Orang usia Anda sering makan es krim pistachio. Pistachio ya. Oke. And then else artinya di atas 30 print apa itu? Orang seusia Anda sering mengkonsumsi coklat hitam. Ya, coklat itu nggak manis ya soalnya. Coklat asli itu nggak manis ya teman-teman. Kemudian terakhir, program harus mencetak rekomendasi dan mendesak pelanggan untuk melanjutkan pembelian. Format seperti pada gambar. Terakhir ini di luar conditional operatornya ya. Print. Ayo belanja. Oh. Nah, tanda seru. Oke, sekarang misalnya katakanlah umur Aldrino itu 350 tahun. Nah, ya, konsum coklat hitam ya, Drin ya. Oke? Nah, gitu. Oke, Kenapa Kak. belum benar? Saya juga nggak tahu nih. Orang seusia Anda sering mengkonsumsi coklat hitam. Es krim pistachio. Orang seusia Anda membeli es krim pistachio. Orang seusia Anda sering makan es krim pistachio. Di atas, kenapa ini belum benar? 45 coklat hitam. 12 230 1 tahun. Loh, kenapa belum benar ini teman-teman? Apakah harus if 2 kali? If umur lebih dari 30 else. Kayaknya nih umurnya kurang dari sama dengan, udah benar sih ya. Apa yang salah nih kira-kira? Tulisannya orang seusia Anda sering makan es krim pistachio. Ayo belanja. Kemudian orang seusia Anda sering mengonsumsi, bukan mengkonsumsi. Mengonsumsi, oke. Misalnya Aldrino 350 tahun. Oke, mantap. Ya. Yang kedua, oke, ini teori doang. Silahkan, tinggal kalian. Oke, ayo, ayo, ayo. Ayo, share screen semuanya. Kalau bisa. Atau ada pertanyaan dulu? Kalian mau bertanya? Enggak. Nggak ada? Kalau tidak ada, cukuplah sampai di sini ya. Tak bisa gini nggak bentuknya? Gimana? Ibnu.
Bisa sih. Lagi gabut tadi. Itu ada loh, ada anak Python Start ya, kalian kan Python Pro. Dia udah mengenal modul ini, dia membuat tuh kayak cita-cita gitu. Hmm. Ya, kayak dia pakai fungsi input dulu, masukkan nama, kemudian pilih polisi bla bla bla. Terus dia buat tuh ada, kalian kenal jokes Budiono Siregar itu? Kapal laut. Eh, Kapal laut. iya, dia itu ya di ini. Kalau nanti ada namanya Budiono Siregar, masukkan ini kapal laut sebagai cita. Gitu dibilang benar. Make ini if else. Saya, Lucu. Jericho Sitorus, cita-cita. Lucu emang orang itu ya. Motor Kapal laut. cita-cita pesawat laut. Oke, Dar, yang mana yang benar nih? Itu benar. Ah, Ya, pertama benar, kedua Kak, ya, kenapa ini kenapa? pada ketutup ya? Masih belum dibuka kalau lesson 2. Lesson 1 sekarang ya, bagian 2 itu. Oh, sekarang modul 2 ya. Aduh kak gimana Iya, kak? Dar, yang kedua benar ya. Yang mana Oh, tuh? salah, salah. Yang kedua salah, bukan hanya yang sederhana ya. Ketiga benar, keempat benar, 5 benar, 6 salah kayaknya. Coba lihat, kakak nggak lihat nomor 6. Ke bawah coba. Oh, salah, salah, jelas salah ya. Nah, udah, itu aja. Ada pertanyaan? Wah, loh ini kalian Aurel mana tadi? Drain mana nih? Udah ada Drain. Aurel mana? Aurel? Oh, ini udah.
Gimana, ada pertanyaan, Dar? Titik duanya kurang, Dar. Iya, titik duanya kurang. Yang lain ada pertanyaan? Titik duanya kurang, Kak Apri. Di akhir, di akhir. Bukan, di akhir. Nah, di situ. Yes. Ulangin. Oh, nomor 4 ini coba lihat tadi. Coba lihat, Dar. Hah? Iya. Ini yang salah yang mana, Kak? Kak, mau tanya ini benar apa kagak ini? Kalau udah benar. Yang mana, yang mana? Ibnu. Ibnu. Sebenarnya masih jam 1 sih. Menurut kerja. This-nya dot lower juga aja. Oh. Kak, ini gimana, Kak? Pada apa memiliki alergi itu ini ya. Bukan pada, tapi disease-nya. Kemudian baru di print ketujuh itu adalah pada gitu. Gimana? Terus. Oke, Dar. Iya, Kak. Ah, itu Dar. Yang Ini salah mana? udah benar, udah ya. Coba lihat soalnya. Udah benar sih ya. If answer tidak sama dengan ya.
Udah benar ya, Pak? Padahal. Jadi Bentar, coba remote control. loh, kok nggak bisa? If answer sama dengan tidak sama dengannya print ini. Oh, ini yang salah, Dar. Kurang indentasi. Hmm, Wah, lagi. Eh, Nah, lo belum benar juga. Lumayan. kok bisa ya? Bentar. Kenapa bisa begini? Hmm. If coba deh. Ini titik 2. If Sudah. Hmm. loh, Oh, oh nggak bisa ya? Oh itu coba 10% kode promo kick. Hmm. Kok malah kode promo kick? Oh, ini tidak sama dengan deh. Dia bilang pelanggan baru mendapatkan kalau kan ya. Sama lagi apa ya? Ah, ini. Sama dengan Pak Du. Hmm. Sama Kok dengan Pak Du. aneh ya ini? Gimana nih? You. Tidak. Oh, oh. Kok bang lain? Lain. Ulang coba dah. Iya. Oh, oh. Ini dia error nih. Oh. Ini kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Aneh banget. Ya udah deh nanti dicoba lain di ini ya teman-teman. Sekarang jamnya udah oke. Boleh kakak simpulin dulu pembelajaran hari ini? Oke. Oke, Yogi. Oke.
Jadi nanti kalian latihannya di rumah ya. Kemudian kalau udah stuck, dicoba berkali-kali, kabari ke Kak, nanti Kakak kirim codingan Kak. Gitu ya. Nah, hari ini gak open cam. Maksudnya open cam, ayo open cam semuanya. Ayo open cam. Aldri, no Aldri. Kak, maaf ya gelap. It's Mati lampu. okay, it's okay. Ayo kita Belum dinyalain foto, soalnya Kak. kita foto, kita foto. Masih dengan Bentar, bentar filternya. Kak, bentar. Oke, teman-teman hari Masih ini dengan kita sudah filternya. belajar tentang ini ya, conditional statement atau conditional operator. Itu intinya sih ya, tapi untuk ke situ kalian harus tahu ekspresi dulu ya, bahwa ekspresi logis yang tadi. Ingat ekspresi itu double ya, sama dengannya, tidak sama dengan, itu berbeda sama variabel. Gitu deh. Oke, sekarang kita foto pasang gaya kalian. 3, 2, Jerry mana Jerry nih? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you. Terima kasih ya teman-teman. Aduh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Ya, Kak, dikerjakan dadah. tugasnya. Bye-bye.